semua, kembali lagi bersama saya di YouTube channel Hobi Hana. Kali ini saya akan membuat rice bowl chicken katsu. Untuk menu rice bowl-nya, saya akan mempadu padankan garingnya udang katsu dengan harumnya tahu lada hitam dan crunchy-nya buncis wortel orak-arik. Rice bowl udang katsu ini bikinnya sangat simple dan gampang sekali. Saya yakin teman-teman pasti bisa. Karena penampilannya yang kekinian dan rasanya yang milenial, rice bowl ini sangat cocok dijadikan ide bisnis di musim pandemi ini. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan membagikan caranya step by step secara jelas supaya teman-teman semua bisa mencobanya dengan mudah. Jadi, tonton terus videonya ya sampai selesai. Pertama-tama, kita akan membuat udang katsunya terlebih dahulu. Di sini ada 1 kilo udang yang sudah saya bersihkan, tapi masih saya sisakan bagian ekornya saja. Di sini juga ada 3 ounce tepung roti. Dan untuk bumbu pencelupnya ada tepung terigu, tepung maizena, garam, micin, kaldu bubuk dan merica bubuk. Di sini saya akan membagikan tips dan trik bagaimana udang katsunya lebih kelihatan cantik, tidak terlalu bengkok. Belah punggung udang menggunakan pisau untuk mengambil kotorannya. Tapi jangan terlalu dalam ya teman-teman, sebatas pada kotorannya saja yang bisa diambil. Dan fungsi yang kedua adalah supaya udang katsu kita tidak melengkung. Lakukan hingga selesai, setelah itu cuci udangnya kembali supaya bersih. Sekarang kita akan membuat bahan pencelupnya. Siapkan wadah kosong, lalu masukkan 8 sendok tepung terigu, 4 sendok tepung maizena, 1 sendok makan garam, 1 sendok teh micin, setengah sendok makan kaldu bubuk, 1 sendok teh merica bubuk. Tuang sebagian air ke dalam adonan dan aduk seperti ini. Di sini saya suka menggunakan garpu. Aduk pelan-pelan, lalu tambahkan sebagian airnya, aduk hingga rata. Kekentalannya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Lalu jangan lupa untuk cek rasanya. Jika menurut kalian kurang asin, tinggal ditambahkan sedikit garam saja ya. Sekarang kita mulai ke proses penumpungan udang katsunya. Ambil udangnya dengan cara memegang bagian ekornya seperti ini ya teman-teman. Lalu kita celupkan ke adonan basah. Tiriskan sebentar, setelah itu kita gulingkan ke dalam tepung roti. Remas perlahan-lahan agar tepungnya menempel dengan rata. Oh ya teman-teman,
Setelah ditepungin, jangan lupa naruhnya yang rapi ya, agar udangnya tidak bengkok atau melingkar. Lakukan seperti ini sampai selesai ya teman-teman. Lalu jangan lupa untuk menaruhnya di freezer supaya tepungnya lebih menempel sempurna. Udang katsunya teman-teman juga bisa buat ide jualan menu frozen loh. Bisa dikemas dengan menggunakan mika seperti ini atau pakai tin wall box plastik seperti ini. Dengan disimpan seperti ini, udang katsunya bisa bertahan kurang lebih 3 bulan ya teman-teman, dengan catatan suhunya selalu stabil. Untuk mengetahui minyaknya sudah cukup panas atau belum, teman-teman bisa menggunakan cara seperti ini. Ambil sedikit tepung, lalu masukkan ke dalam minyak. Jika tepungnya langsung timbul ke atas seperti ini, berarti minyaknya siap digunakan untuk menggoreng. Kita masukkan udang secukupnya ke dalam minyak yang cukup panas, lalu biarkan beberapa saat dahulu. Jangan sering dibolak-balik ya teman-teman, supaya tepung rotinya tidak rontok. Setelah berwarna kuning keemasan atau golden brown seperti ini, lalu angkat dan tiriskan. Rasanya super yummy loh teman-teman. Kalian bisa menikmatinya dengan saus sambal, saus tomat, ataupun mayones. Wow, di atas meja kita masih ada sayuran loh teman-teman. Di sini ada tahu, ada buncis, ada wortel. Kira-kira mau dimasak apa ya? Biar teman-teman tidak penasaran, tonton terus videonya ya sampai selesai. Selanjutnya saya akan memasak tahu lada hitam dan orak-arik buncis wortel. Di sini sudah saya siapkan tahu yang sudah dipotong-potong, buncis, wortel, telur, daun bawang, bawang putih cincang, bawang bombay, dan bumbu perasanya adalah lada hitam yang sudah ditumbuk kasar, bumbu ajaib atau mix seasoning yang kita bikin di video sebelumnya, dan penyedap rasa atau micin. Di sini juga saya sudah siapkan saus perasanya untuk tahu lada hitam yang terdiri dari 2 sendok makan kecap asin, 1 sendok makan kecap manis, 1 sendok makan saus tomat, dan 1 sendok makan saus tiram. Untuk lebih jelasnya tentang resep ini, teman-teman bisa cek di deskripsi boxnya ya. Goreng tahunya ke dalam minyak panas. Sampai golden brown seperti ini, lalu angkat dan sisihkan.
Kita tumis bawang putih cincang, lalu masukkan bawang bombenya. Setelah harum, kecilkan apinya. Lalu kita masukkan saus perasanya yang terdiri dari 2 sendok makan kecap asin, 1 sendok makan kecap manis, 1 sendok makan saus tomat, dan 1 sendok makan saus tiram. Tambahkan 1 sendok makan lada hitam yang ditumbuk kasar, 1 sendok teh micin, dan 1 sendok teh bumbu ajaib atau mix seasoning. Lalu kita tumis sampai aroma wanginya tercium. Setelah itu masukkan kurang lebih 200 ml air yang dicampur dengan setengah sendok makan tepung maizena. Aduk lagi sampai rata, lalu masukkan tahu yang sudah kita goreng tadi. Jangan lupa untuk cek rasanya ya teman-teman. Setelah itu kita masukkan daun bawangnya, aduk sebentar saja dan matikan apinya. Tahu lada hitamnya siap disajikan dan dinikmati. Sekarang kita lanjut untuk membuat orak-arik buncis wortelnya. Buncisnya kita potong-potong serong seperti ini ya teman-teman. Lalu parut atau potong wortelnya memanjang seperti ini. Setelah minyak cukup panas, tumis bawang putih dan bawang bombenya sampai harum. Lalu masukkan buncis, diaduk sebentar saja ya, lalu tambahkan irisan wortelnya. Aduk hingga rata. Jangan lupa tambahkan sedikit air agar tidak terlalu kering. Setelah itu masukkan setengah sendok makan bumbu ajaib. Bumbu ajaib yang kita bikin di video sebelumnya ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk menambahkan 1 sendok teh penyedap rasa atau micin. Tambahkan juga sedikit minyak wijen supaya masakan lebih mantap, gurih, harum, dan lebih endes. Orak-arik telur buncisnya sudah matang teman-teman. Rice bowl udang katsu ini nantinya saya akan bagikan buat saudara-saudara kita yang ada di jalanan supaya mereka juga bisa menikmati menu masakan rumahan seperti kita. Pastinya mereka tidak pernah berharap dan bermimpi untuk mendapatkan sesuap nasi dari orang lain. Tapi apalah daya, nasib dan takdir yang mengantarkan mereka ke jalanan. Untuk itu di rasa bersyukur kita, saya harap teman-teman selalu berbagi sedikit bagi mereka supaya mereka tetap bisa menjalani hidup. Terima kasih.